Biasanya di kantor pusat, di agen pemegang mereknya. Jadi bukan di dealer. Pernah ngambil di dealer misalnya APM-nya atau ATPM-nya itu tidak punya unit testnya, Mas nanti ngambil di dealer sini, iya. Tapi semua koordinasi dari kantor pusat atau APM dari merek mobil tersebut. Loh, persyaratannya udah pasti kita ngirim surat peminjaman, dan yang paling penting adalah mereka percaya ke kita. Karena tidak sembarang orang bisa ngirim surat mau minjem. Mereka akan lihat kebutuhannya untuk apa, oke untuk review. Yang review media apa ini? Media ini terpercaya apa enggak? Jadi untuk media baru memang itu tantangan. Untuk media baru bisa minjem mobil itu benar-benar tantangan yang besar. Tapi ya review mobil itu salah satu jenis konten yang kita tidak bisa mengharapkan semuanya tuh instan. Instan tiba-tiba orang mau minjemin mobil ke kita, instan tiba-tiba orang mau nonton kita. Review mobil itu salah satu yang membuat orang itu bisa bikin keputusan beli mobil ratusan juta rupiah. Jadi penonton review mobil tidak mudah untuk langsung percaya ke satu reviewer yang misalnya masih baru mulai. Tapi jangan takut, saya juga mulai dari muda. Reputasi itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan termasuk juga bukan hanya kepercayaan penonton tapi kepercayaan APM buat minjemin mobil ke kita. Tergantung. Kalau misalnya itu kita balap privateer, itu mobil balap kita sendiri, ya kita yang ngebenerin. Kalau itu semua tergantung kerjasama antara tim dan pembalap. Ada juga kalau misalnya kita ditarik sama tim tapi kita belum yang jago-jago amat gitu ya, tim bisa aja bilang, kamu balap ya di tim saya, tidak usah bayar. Tapi kalau ada kerusakan baru kamu ganti. Itu juga ada. Tapi ada yang sampai ke level, alhamdulillah saya udah sampai ke situ. Ketika kita tidak perlu mempersiapkan mobil untuk balap, ketika kita balap itu digaji, dan ketika ada apa-apa dengan mobil itu kita sudah tidak perlu memikirkan biaya perbaikan karena itu dari tim semua. Jadi itu tergantung level balap kita di mana. Udah pernah tahun 2010 dapat podium juga waktu itu. Tapi kenapa saya berhenti drifting? Karena drifting itu kita cenderung untuk ngepotin mobil, sedangkan kita di balap touring cenderung untuk harus rapih. Nah, saya agak sulit kalau harus fokus di dua itu. Pasti salah satunya ada yang terkorbankan. Nah, saya fokus di balap touring, jadi saya tidak ikut kompetisi drifting lagi. Nggak akan ada pernah merasa puas, tapi saya merasa bersyukur. Tapi bukan puas. Saya bersyukur bisa ke level yang sebelumnya saya tidak pernah bayangkan, mencoba mobil-mobil yang sebelumnya hanya saya impikan, ke tempat-tempat yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya merasa bersyukur. Itu benar-benar anugerah yang saya tidak pernah bayangkan terjadi ke saya. Tapi apakah saya puas? Oh enggak, karena masih banyak cara untuk improve terus. Dan mungkin sampai saya berhenti di sini juga saya tidak akan pernah puas. Pernah. Jadi sebelum pandemi itu saya mungkin keluar negeri itu sekitar 5-7 kali keluar negeri itu untuk mereview mobil yang sudah ada di dunia tapi belum ada di Indonesia. Jadi saya diajak ke negara lain untuk mencoba mobil itu. Bahkan kadang-kadang mobil itu launching di dunianya pun saya diundang. Jadi 5-7 kali setahun sebelum pandemi. Kalau pandemi ya belum. Nanti kita harapin setelah pandemi selesai bisa nge-review mobil keluar negeri lagi. Bugatti Chiron Sport kalau masuk Indonesia 125 miliar rupiah. Oh, keluarga itu yang nomor satu ya, karena mau sebagus apapun kita berkarir, mau sebanyak apa harta kita semua gitu ya, tapi nggak ada yang bisa menggantikan keluarga. Keluarga itu yang mengisi hidup kita paling dominan. Jadi walaupun misalnya secara waktu kita lebih banyak melakukan pekerjaan, tapi tetap fokus ke keluarga itu di waktu yang lebih sedikit itu tetap perlu, karena buat saya family itu nomor satu. Trust, jadi kepercayaan, dan cara masing-masing anggota keluarga itu juga menjaga kepercayaan yang diberikan ke
dia gitu ya. Dan keterbukaan informasi, jadi bukan informasi, keterbukaan komunikasi. Jadi komunikasi sama kepercayaan itu adalah fundamental di sebuah rumah tangga. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain, kita juga bisa membiarkan satu sama lain itu untuk berkembang, tapi tetap semuanya itu dalam frame sebuah keluarga yang utuh. Iya, sama seperti kodratnya sebuah keluarga di mana ada suami, ada istri, pasti istri itu lebih fokus untuk mengurus anak, makan di rumah, gitu, mengurus rumah tangga, sedangkan suami pasti lebih fokus ke bekerja gitu ya, mencari nafkah. Tapi karena kita masyarakat modern ya, jadi tidak terpaku ke situ. Istri saya juga melakukan pekerjaannya dia sendiri gitu. Saya juga kadang-kadang juga bantu-bantu di rumah gitu. Jadi fleksibel aja, tidak ada yang strict. Kita di rumah itu tidak ada yang saya suami, kamu istri, kamu kewajiban ini, hak ini, nggak ada. Kita semua jalanin secara santai, secara enak karena kita bukan membangun perusahaan, tapi kita membangun rumah tangga gitu ya. Jadi dibikin lebih santai dan enak buat semuanya. Saya nggak tahu, ada sih yang paling gede itu, yang kecil masih belum 2 tahun jadi belum tahu cita-citanya apa. Yang gede sih kayaknya mau jadi pembalap, tapi saya tidak akan memaksa anak saya untuk masuk balap. Kamu jadi balap deh, kamu jadi pembalap. Karena kalau misalnya kita dipaksa, dia akan bukan dari hatinya sendiri. Saya pengen ketika anak saya jadi pembalap atau jadi apapun itu memang dari keinginannya dia sendiri. Karena dengan keinginan dia sendiri itu dia akan berusaha lebih keras dan dia akan berusaha lebih pakai hati semuanya gitu. Jadi ya kita tunggu aja, saya sebagai orang tua tinggal support, tapi support juga tidak akan terlalu berlebihan supaya anak itu tidak menjadi tergantung ke orang tuanya tapi bisa mandiri di profesi apapun yang dia pilih. Dia belajar sendiri, dia umur berapa ya, umur 5 tahun dia bisa mengenali mobil hanya dari lampunya pas malam gitu. Jadi memang dia punya ketertarikan ke otomotif, tapi kan dia masih kecil, sekarang juga masih 11 tahun. Masih bisa berubah anak kecil, kita lihat aja nanti semakin gede apakah semangat ke otomotifnya atau balapnya itu tetap ada. Tapi saya tidak akan memaksa, kamu harus di otomotif, kamu harus di balap, enggak. Saya akan dukung apapun yang dia mau untuk hidupnya nanti.